Iya, kue semprong. Bener. Kue semprong. Enak banget. Kangen Ami Bun. Kemarin harusnya dateng. Lihat, cantik banget. Kesukaan kamu ya? Sama. Enak banget. Nggak gemuk juga kan? Jadi guys, jadi 6 kali 24 jam lagi ya, ditunggu permintaan maafnya. Apa ceritain kronologinya dong. Oke. Kronologi yang kemarin ya, yang di persidangan ya. Di persidangan kemarin, betul ya, Puji ya? Kita discuss ya. Kalau nggak suka, kalian bisa ngomong. Jadi kita ngomong, mau itu buzzer, mau apa akan saya baca. Tapi yang discuss ya. Pertanyaan kalian akan saya jawab, tapi kita discuss. Mau itu kalian buzzer, mau enggak. Suara krok-kroknya bikin ngiler. Si Gus Hitam harus siap mental dan makannya banyak. Siapa lagi Gus Hitam? Ya Allah. Ini gue baca begini tadi kirain gue loh yang bilang. Itu ada yang negur, banyak yang negur nih, bikin VT. Diambil VT-nya gue, buat Tessa tolong ya ngomongnya itu begindang. Gue ini ini akun gue sensi banget, jadi gue ngomong tuh udah harus kayak Putri Kraton nih hari ini. Karena ini baru balik bandnya nih. Jadi gue kayak Putri Kraton. Jadi jadi kita ngomong kronologinya. Oke, kalian mau tanya apa? Ya cantik, cuman apa ya si plong-plong nggak pernah datang kok, belum di Indonesia. Gimana sih Bun? Minggu depan kan eksepsi dari ini ya, eksepsi tergugatan dari Nikita. Eksepsi tergugatan dari Nikita, misalnya dia datang tuh bagus juga. Jadi kita melihat reaksi mukanya sewaktu eksepsi disampaikan, keberatan dari pihak Nikita Mirzani disampaikan, kita mau lihat ekspresi mukanya mereka, ya. Jadi kita bisa tahu di pengadilan itu, dan di sana sekarang kalau bisa pada buka masker, karena kita sekarang ini tidak zamannya pandemi. Kita hormatin, pandeminya udah pergi. Kita hormatin, kita buka masker kita. Jadi kita yang nonton pun akan melihat ekspresi. Mudah-mudahan besok si RG datang tanggal 1 Juli hari Selasa, karena itu kita mau dengar, harusnya mau dengar dong eksepsi keberatan dari seorang Nikita Mirzani. Menurut gue dia pantas datang. Kalau besok yang disampaikan oleh pihaknya Nikita bahwa itu tidak terjadi sebenarnya, dia harus bisa langsung instruksi. Kalau menurut gue sih dia harus datang dan dia harus mendengarkan eksepsi keberatan dari seorang Nikita Mirzani hari Selasa nanti. Itu saya. Ratu Hoak bukan sayang. Ratu Ratu Dangdut. Ratu Dangdut udah ada Umi. Ratu apa ya? Ya pokoknya Ratu males sayang. Kerjaan gue tidur makan lab doang. Jadi Ratu males. Gitu. Udah kayak kura-kura ninja. Iya, itu memakai masker dari awal. Dari awal jam 11 kurang 20, setengah 11 itu sudah mulai persidangan. Itu memakai masker di dalam ruangan yang notabene walaupun ada AC tapi ruangan terbuka. Otomatis nggak seger-seger banget kan. Ruangan terbuka walaupun pakai AC. Itu pakai masker dari jam setengah 11 sampai jam 2. Dan itu membaca yang banyak loh. Membaca itu kan ada segini kan. Itu membaca tidak pakai titik koma dan tidak jelas karena tertutup gitu loh. Ini saya kalau pakai masker live-nya pasti kalian juga nggak jelas apa yang saya omongin. Karena mulut kita tertutup. Jadi saya ngomongin apa pasti nggak jelas kan kayak gini kan. Nah itu yang menurut aku itu mungkin minggu depan jika kayak gitu lagi mungkin
harusnya ditegur ya, nggak usah pakai masker lah. Jadi kita lihat reaksi muka dia waktu membaca. Jangan berlindung. Berlindung, kita nggak ngerti dan nggak ngerti juga apa yang diucapin. Nggak ngerti, kita pengunjung itu nggak ngerti apa sih yang diucapin, nggak kedengeran karena wow gitu. Dan tidak jelas. Kalau ini kan ada titik koma, ada nada dalam ngomong. Kalau ini membacakan ditutup sama masker. Gimana kita mau mahamin? Gimana kita mau jelas? Sampai gue itu yang benar-benar gitu. Jadi maksudnya aku nggak usah lah, bukalah. Ini prestasi loh. Kalau ini kasus viral, kalian menanganin kasus viral ini buat kura-kura ninja maskernya, ya merek maskernya kura-kura ninja say. Jika kalian menahanin kasus viral ini, menurut gue keren sih. Buka aja, nggak apa-apa. Toh kita juga di sana datang cuma untuk mau melihat, kok nggak yang mana. Nyantai aja, nyantai. Gimana sih nyantai? Ngomong aja biasa. Karena akan menjadi suatu keanehan jika dalam suatu ruangan cuman kalian doang yang serempak memakainya. Serempak satu meja makanya. Harus semangat, Bunte, semangat dia, harus semangat sayang. Jadi menurut gue, kenapa sih? Aku bingung kenapa harus menutup. Jangan nanti jadi omongan-omongan liar nanti, kasihan kan? Kasus viral kalian tanganin, kalian buka, kalian lihat, kalau kalian keren, cepat naik loh. Bagus loh buat kondite kalian loh. Gak usah tutup sayang ya. Nggak usah larang juga orang live. Kamu aja di sana megang handphone, terus orang live dilarang. Di kasus Mail, padahal Mail bukan saksi kunci. Mail kan di sana terdakwa. Miss Gosip gimana Bun Say? Datangnya udah sore, udah orang nggak ada, baru dia berani datang. Karena aku udah kena virus memetongkan. Ayo Lesta. Memang bebas-bebas aja mau pakai masker. Kan aku bilang mau pakai masker bebas-bebas aja. Aku justru bertanya, kenapa sih pakai masker? Emang ada larangan? Kan enggak. Aku lagi nggak mau berantem sama Buzer, tapi gue bacain karena gue lagi Putri Solo saya. Aku lembut. Miss Gosip udah jadi Miss Gosong. Miss Gosip, ya mana tahu gue bawa orang gue nggak ketemu, kan orang udah pada pulang. Kata-kata malam ini safe nih kita Mirjani. Makan apa sih? Ini kue semprong buatannya Jordan. Jadi beli di sana saya sama dia. Dia lagi lab. Giliran Amin nengok nyapa pengunjung aja ditegur sama Kakim ya, katanya biar pas ditanya paham. Sekarang gini loh saya ya. Seorang terdakwa itu toh Niki juga ngeliat ke belakang karena ada teman-temannya. Dia ngeliat ke belakang. Nggak mungkin juga dia ada ke belakang ada kode-kodean, kan nggak juga. Toh di belakangnya juga kan itu banyak anggota dari pengadilan juga. Nggak mungkin juga macam-macam. Pengunjung duduk dengan bagus, wartawan berdiri lagi merekam. Nah Niki melihat ke belakang kan menghargai, karena kan Niki posisi duduknya begini dan wartawan di belakang dan pengunjung di belakang. Niki menghargai, lihat ke belakang. Itu aja nggak boleh, emang gitu ya? Emang harus kayak gitu ya? Niki itu menghargai nih temennya, ada wartawan, lihat ke belakang sedikit lah. Karena wartawan kan sudah dari pagi datang menunggu. Kalau melihat sedikit ke belakang kan paling nggak ada foto, ada video yang bagus buat mereka tayangin. Ada fotonya Nikita, bukan punggungnya doang dengan rambut gitu loh, dengan kursi. Ya nggak apa-apa lah. Tapi ya nggak ngerti juga gue. Gak capek kah ngurusin orang? Enggak sayang, nggak capek. Gue nggak ngurusin orang, ngurusin Nikita Mirjani.
Nggak capek gue. Kenapa emang? Gue baru tidur baru bangun, gimana mau capek? Kalau lu habis ngulik kali baru capek, gue enggak sayang. Gue hari ini anggun. Kasus ini harus tuntas, yes. Kita doakan Niki bebas Kak, biar potong tumpeng. Iya, potong tumpeng kita ya, amin. So tahu banget hasilnya nihil. Belum sayang hasilnya, lu juga tolil belum. Bunda Lopul ya sayang. Kak, aku baru kerja 4 hari, motor aku sudah hilang. Ya ilaha illallah. Lagi kasus Niki lu ngapor motor hilang. Astagfirullah, kesian juga ya, baru 4 hari dia kerja. Sabar ya sayang ya. Nanti gajian kamu ambil lagi. Motornya asuransi enggak? Kalau asuransi bisa loh di kamu komplain, ada penggantian. Potong tumpeng undang Kak. Ya, insya Allah kita potong tumpeng ya kalau Nikita bebas. Tagar, Nikita bukan pemeres M. Virus dia bun, blok-blok aja M. Pansos kau, kok baru tahu kau aku pansos? Udah lama. Baru tahu pula kau aku pansos. Udah lama sayang. Kemana aja lu baru punya kuota lu? Baru punya kuota. Gue nggak bisa dijatuhin saya dengan cara apapun. Gue mau cuek. Kan emang udah terbukti gak ada pemerasan. Iya, dakwaan yang dibacain gak ada pemerasan ya. Dakwaan yang baca itu kronologi silaturahmi. Mereka iri sama Mbak Tessa. Iya, biarin aja sayang. Dia capek dia ngomongin gue orang cuek. Ya, jadi bacaan dakwaannya tuh tidak ada pemerasan di situ sayang, ya. Justru bercerita, ini begini, menelpon. Dan sekarang jika katanya Dokter Oki, kan dibaca berulang-ulang tuh Dokter Oki yang menyarankan hubungin Nikita, bayar Nikita. Jika Dokter Oki yang menyarankan, itu kan cuma menyarankan supaya kamu oke-oke saja produknya. Tapi kalau kamu nggak mau menjalankan, kan bisa. Toh Dokter Oki nggak memaksa kamu. Dokter Oki juga tidak ada mengancam-ngancam. Cuman menyarankan opsinya itu ada di kamu. Mau kamu lanjutin atau kamu udah biar aja lah, bodo amat kok. Niki jelekin produk gue misalnya. Niki ngomong bener produk gue, biarin aja. Kalau nggak bener nanti gue LP-in, kan bisa. Dipilih. Nggak ada dipaksa sama Dokter Oki. Harus bayar lo 4M. Nggak ada. Dikasih opsi sama Dokter Oki. Kalau mau nutup, kalau mau nggak di review barang kamu, kalau barang kamu mau nggak di review, kasih aja duit, selesai. Kalau kamu nggak mau ya nggak usah. Kenapa kamu mau? Itu kan kamu baru anak kecil, bukan anak kecil sayang. Kecuali yang bertransaksi membayar Niki Berjani adalah seorang anak kecil yang berusia di bawah 5 tahun. Dibujuk-bujuk sama Dokter Oki. Itu anak berusia 5 tahun. Itu baru Dokter Oki kena. Karena anak masih kecil, belum ada ini pikiran. Nah ini kan sudah dewasa. Dikasih pilihan, dikasih opsi. Kalau lu mau ngambil silahkan, nggak mau ngambil silahkan. Tapi lu ambil, lu cari-cari si Mail. Di mana letak pemerasannya sayang? Ini gue lembut loh ngomongnya. Jangan nanti ada lagi yang bikin Viti bilang gue, Tessa ngomong kayak gini. Enggak loh, gue lembut loh. Bener nggak say? Sekarang gue tanya deh. Kenapa waktu disaranin Dokter Oki harusnya bilang aja sama Dokter Oki, nggak mau gue Ki. Biarin aja dia jelekin produk gue, biarin aja dia ngomong produk gue apa adanya. Kalau nanti nggak bener gue tuntut loh. Kan bisa begitu. Ya kan? Bukan langsung dicari. Dicari-cari langsung. Yang dicari-cari juga Mail. Mail itu anaknya, aku kenal Mail itu dari zamannya Olga loh. Anaknya tuh lugu. Dan jadi dari asprinya Olga. Baik lugu. Dicari-cari Mail. Padahal cuma disaran. Disaran juga melalui Baipun. Ya. Kalau misalnya katanya membujuk-bujuk, lah kan kita udah dewasa. Kalau kita merasa rugi, mau ngasih 4M ya kita jangan ngasih. Kan enak. Kalau kita merasa enggak rugi gue, ya udah. Gitu aja kok cerita sebenarnya loh.
Cerita sebenarnya begitu loh. Berbulan-bulan loh itu. Sekarang jadi ceritaan kita, capek juga sebenarnya. Tapi gue udah bernekat, Niki harus jelas dulu statusnya. Jadi Allah Akbar, gue kenapa nggak mau bahas apalah empok gosong lah, mbok gosong, gue nggak mau bahas gosip apalah, nggak mau. Cukup gue ingetin waktu itu sekali aja, selesai. Nggak mau bahas terus menerus karena gue tahu ini orang tujuannya apa. Kita bahas tetap dalam scrollnya Nikita Mirzani dan Mail, ya. Tetap kita hanya scroll Nikita Mirzani dan Mail. Masalahnya cuman ringkas. Lu kalau merasa lu nggak mau ngasih 4M, nggak usah lakukan. Itu selesai. Itu doang. Baca dulu Mbak. Oke, gue baca. Mail sama Ampin pasti. Gue nggak baca semua ya, karena ini akun gue baru sembuh. Kenapa pakai masker GPU pakai masker karena lagi dilanda wabah flu serangan mendadak untuk 3 orang. Halo Bunda Tes, halo sayang, betul banget Bunda, setuju. Iya. Ada yang nyuruh. Nah, dari awal kan gue bilang ada dalang. Jadi di sini gue lihat ada orang sakit hati, namanya penyakit hati. Nah, penyakit hati kan kita bisa tanya lagi, kenapa bisa sakit hati sama Niki? Ada apa? Emang diapain Niki? Kenapa sakit hati banget? Sakit hatinya juga di luar nurul. Kenapa sih namanya berteman biasa aja kita tiba-tiba berantem. Namanya berteman, kecuali nggak ada hati ya. Namanya berteman loh ya, biasa aja berantem mah. Biasa. Kenapa harus sakit hati banget? Makan aja dulu. Urusan gue, mau makan mau ngomong urusan gue. Kenapa lu atur gue? Ya. Jadi di sini nanti akan blunder loh. Kalau kita ngobrol-ngobrol ya. Kalau misalnya real berjalan, ini real ya, real aja, biarin aja berjalan real. Itu ujung-ujungnya akan blunder. Karena intinya satu, kena hasutan dari dalang sehingga melapor. Satu lagi, kamu diberi opsi, diberi pilihan, bukan dipaksa. Kalau kamu merasa kamu gak punya uang, ya jangan dikasih. Kamu merasa kamu rugi, ya jangan dikasih. Selesai. BAP dirubah-rubah. Katanya Niki kemarin teriak sampai 3 kali diubah BAP. Aku belinya sama Jordan, saya lagi lab. Sembrang saya. Miss Gosip diongkosin ke Jakarta sama dalang, yes. Ya. Itu adalah Sahrul yang kedua. Sekarang ngefans sama Mbak Teh sama Rizka, makasih sayang. Terbuka udah mata gue. Ya. Circle gue yang tadinya membatu, gue keluar dari circle gue, terbuka sekarang mata gue. Jadi lebih enak ya, lebih enak ngobrol gini. Jadi kirim semprang kami Niki, entah. Kalau udah bisa jenguk sayang. Bun Bazar di blok-blok. Nggak apa-apa saya, biar capek dia. Banyak koar-koar gak guna, buktikan di persidangan kalau merasa gak bersalah. Ya iyalah, mau dibuktikan, besok eksepsi. Gimana sih kamu? Besok Selasa eksepsi. Eksepsi keberatan dari pihaknya Nikita Mirzani. Nah itu besok Selasa. Tenang aja say, belum jalan, tenang guys. Ya, yang aku mohon ya, buat kalian para donatur, carilah buzzer kalian
yang pinter. Buzzer premium kek, mau buzzer 2.000 kek, untuk menyerang lab-labnya orang, kasih yang pinter sayang, ya. Malu kita bacanya. Si abu-abu komentarnya ditutup. Ntar kita kasih kunci saya biar buka. Renyah banget kayaknya, iya renyah banget, betul, betul. Padahal udah mau habis, udah setengah nih. Ini kan tadi penuh di sini, segini, tapi masih renyah. 6 kali 24 jam, minta maaf lah. Ini gue ngimbaunya baik loh. Aku suka sama kamu Bun Cantik, masa sih? Mama Tessa, orang yang di pengadilan kemarin pas maskeran takut kena ulti ya, Mam. Harusnya kalau membaca itu bukalah maskernya. Biar ngerti apa yang kamu baca. Kan kamu membaca itu ya buat mbak-mbak yang pakai masker, ya. Kan kamu membaca itu biar orang pada ngerti apa arti yang kamu baca. Biar ngerti apa isi dakwaannya. Kalau mulut lu ditutup begini, gimana kita mau ngerti apa bacaan lu? Tuh, kalian aja gak ngerti karena pengomongan gue kan. Apalagi tuh ruangannya gede. Ruangannya gede, pakai AC tapi pintu terbuka. Ya pasti omongan luar masuk, berisik. Tambah lagi, pakai tutup mulut begini, gimana kita mau ngerti apa yang lu omong? Tambah lagi, kagak ada intonasi ngomongnya. Kagak ada titik koma ngomongnya, dibablas semua. Gimana kita mau ngerti? Buat apa sidang terbuka? Kalau kita nggak ngerti, kita datang buang waktu loh, buang waktu, buang tenaga, buang duit. Kita datang, hargai dong kita yang datang. Bukan kita datang sana mau duduk-duduk mau pesta. Kita mau datang, kita mau mencari kebenaran. Kebenaran yang selama ini, apaan Gus Naldi? Kebenaran selama ini yang kita mau cari. Apa sih yang sudah menghebohkan selama 3 bulan ini? Hampir 4 bulan ini yang menghebohkan. Kan kita juga sebagai masyarakat harus tahu apa yang diomongin, apa pasalnya. Begitu mereka membacakan yang didakwa, kita kan mau denger. Jangan ditutup. Sidangnya aja terbuka, gimana sih? Yang ininya lagi pas di mail, nggak boleh pegang handphone, nggak boleh ngerekam. Lah kamu sendiri main handphone di sana. Nih kita kenapa lapor presiden? Ya namanya dia masyarakat. Dia lapor dengan presidennya sendiri, Pak Prabowo. Masa dia ngelapor sama Pangeran Charles, sama Donald Trump? Kan nggak mungkin. Sama Pangeran Charles pula dia ngelapor, udah nggak nyambung. Sama Donald Trump nggak nyambung. Ya dia sama siapa ngelapornya? Sama presidennya lah, Pak Prabowo Subianto. Gimana sih Anda? Gak usah dimasalahin gitu-gitu sayang. Namanya Nikita Mirjani merasa dia sebagai masyarakat. Masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, presiden terpilihnya Prabowo Subianto. Ya dia ngelapor sama presidennya lah, namanya juga dia masyarakat. Entar kalau dia masyarakat Inggris baru dia lapor sama Pangeran Charles. Itu aja kok diomongin. Kan? Itu loh maksudnya aku. Nggak usah ya dari buzzer yang dibayar di sana. Kok bisa sih? Masa dia ngelapor sama siapa? Masa sama Gadun laporin itu? Katanya Gus Naldi. Dia ngelapor sama Prabowo karena dia merasa presiden gue yang terpilih saat ini adalah Prabowo Subianto. Ya dia ngelapor sama presidennya. Masa ngelapor sama presidennya aja kalian juga masalahkan? Kalau sirik itu, kalau iri, kalau punya penyakit hati sayang, jangan terlalu juga. Ya,
Jangan. Banyak yang bersuara-suara untuk Niki. Kan jadi aneh, kecuali nggak ada yang bersuara untuk Niki. Jadi kesannya Niki salah aja. Apa yang dilakukan dia benar, salah aja. Terjadi kesalahan jika Niki mengeluarkan surat yang dia tulis sendiri. Saya memohon kepada Pangeran Charles atau Donald Trump. Nah, itu baru salah. Itu baru diomongin. Salah. Tapi kalau dia mengeluarkan surat yang dia tulis, curhatan hatinya, dia bilang kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, benar. Karena dia masyarakat, dia mengeluarkan isi hatinya. Masa mengeluarkan isi hati aja kalian juga udah marah? 3 bulan loh kalian tahan. Kemarin itu dia cuma mengeluarkan surat isi hatinya. Ih, gue nangis gue. Di dalam penjara sana dia tulis surat kepada Bapak Presiden gue. Itu dimasalahkan juga. Coba, yang hoax siapa? Gue kalau mundur gitu nanti kena ban lagi. Gue gak ngerti deh, gue harus begini nih. Mau ngadu ke siapa lagi? Rakyat Indonesia mau ngadu kemana? Mau ngadu kemana? Mengadu ke alien juga gak ngerti. Ini kita diskusi ya, discuss ya, biar kalian juga paham ya. Discuss. Kalau gue baca alurnya ini ya, kalau gue baca, ini nanti blunder. Satu, tidak adanya paksaan untuk memberikan uang kepada Nikita Mirzani. Tidak ada paksaan. Oke, disuruh sama Dokter Oki. Dokter Oki tidak pernah memaksa. Hanya memberikan jalan, karena Dokter Oki orangnya baik. Dokter Oki itu kan baik. Nggak musuh, nggak teman sama dia, baik aja, berteman aja dia. Kayak kemarin ketemu gue, ih Mbak Tessa ternyata cantik ya. Ih dokter, gimana sih dokter? Kan saya pasien Anda. Ketawa dia. Jadi disarankan, karena dia orangnya baik. Dia orangnya baik dokter itu, disarankannya. Sama kayak gini, Mbak Tessa mukanya kemarin ini, coba ke klinik bening. Dokter, muka aku kemarin flek aku mau ke klinik dokter. Oh iya silahkan. Kalau gue nggak mau kan gue juga nggak mau. Sama kayak gini, kamu mau bagus, mau di istilahnya mau bagus produk kamu. Karena mungkin dokter tahu ya produknya kurang bagus. Ya udah kamu bayar aja Nikita, karena Nikita adalah seorang artis. Sama kayak gini deh. Kamu punya nih kayak gini nih. Punya produk nih dia. Zofi punya produk. Dia bilang, "Ya Mbak Tessa tolong dong diomongin." Dia kasih produk. Dia kasih gue endorse duit. Ya gue omongin. Kalau misalnya si Zofi ini disarankan oleh teman gue, itu lu kasih aja si Tessa, lu bayar. Si Tessa suruh ngomongin kuenya lu enak. Disaranin ke Zofi, yang punya Zofi. Nah kalau yang punya Zofi nggak mau kan dia, nggak mau gue, rugi gue, kan bisa. Karena di sini orang dewasa semua yang bermasalah di sini, bukan anak kecil. Ini discuss ya. Kita discuss. Kalian buzzer di sini nih komplain loh Sally. Kalian buzzer di sini semuanya di private akunnya. Kelihatan banget kalian itu ini robot. Hai Bunda, saya orang Malaysia. Jom demo depan pejabat presiden, bebaskan NM, tegakkan keadilan. Saya rela datang ke Jakarta. Makasih orang Malaysia, terima kasih. Seronok. Makasih sayang. Gak usah demo kita sayang. Kita ikutin aja dulu alurnya. Karena demo juga kan gak pantas ya, gak bagus, gak pantas. Kita ikutin alurnya. Ini kan udah ada persidangan ya. Sudah ada persidangan, kita ikutin alurnya, kita pantau, kita datang, terus udah datang baru kita discuss sama kalian yang tidak memantau dan tidak datang. Bismillah NN bebas, amin.
Salam Bunda dari Malaysia, sehat selalu Bunda, izin follow ya. Iya Erni, makasih Malaysia, love you. Suruh periksa. Aku terharu banget pas lihat Niki betulin baju Bang Pami sebelum sidang. Kayak lihat anak sama ortu. Iya, ketulusan Nikita ini, dia merasa nih Bang Pami itu 15 tahun mendampingin dia untuk dalam lawyer. NM pasti bebas insya Allah, amin. Jangan-jangan kemarin si Kuyang sempat kena santet juga. Drama. Bun, ini kan sudah ganti dari pemerasan jadi pencemaran nama baik. Gimana menurut Bunda? Kalau pencemaran nama baik itu setahu saya Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE setahu saya ancamannya itu di bawah 5 tahun. Dan setahu saya Undang-Undang ITE itu tidak ada penahanan. Karena ancaman di bawah 5 tahun itu tidak ada penahanan. Undang-Undang ITE. Nah, kalian pikir sendiri deh. Makanya nih kita menghimbau, minta maaf deh sama gue kalau lu merasa salah, dihimbau lo. Minta maaf sama gue deh kalau lu merasa salah. Nah, dihimbau 6 kali 24 jam. Kemarin 7 ya, sekarang udah tinggal 6. Kita hitung setiap hari ya. 7 kali 24 jam kemarin tanggal 24. Sekarang tanggal 25 tinggal 6 kali 24 jam. Dihimbau untuk meminta maaf. Meminta maaf itu tidak menjatuhkan harga diri kita. Justru meminta maaf menunjukkan kalau kita itu mempunyai martabat yang tinggi. Berani berminta maaf. Daripada kita salah, kita tidak berani meminta maaf, itu tidak menunjukkan keegoan kita. Minta maaf aja 6 kali 24 jam. Gak apa-apa, udah jangan malu. Minta maaf aja. Oke, gue salah, maaf ya. Boleh tertulis. Boleh by sosmed, boleh mungkin langsung ke Bang Pahmi chat. Minta maaf itu gak berarti kalian rendah loh. 6 kali 24 jam minta maaf lah. Ini aku masih baik loh. Kita nih discussnya, aku pikir aku kan tidak pernah mau ngintin kalian kan, buzzer kan. Karena aku, kalaupun kalian apa, aku baca. Minta maaf lah. Coba buzzer sini ngumpul. Coba suruh yang ngebeyong lu minta maaf Gi. 6 kali 24 jam 6 hari lagi. Laporan Doktip ke S kok nggak ada lanjutannya. Kata Doktip yang waktu gue makan di Miami bulan 7 Juli berarti ya. Bulan 7 Juli kata Doktip pada maskap. Justru pada masa berbondong-bondong. Menurut gue, Doktip yang ngomong ke gue. Dan gue percaya apa yang diomongin Doktip. Jadi bulan 7 kita lihat aja. Buzzer-buzzernya mau dikumpulin baru dibakar-bakar. Dimakan-makan ikan kali ya. Direkod tuh tante, gak apa-apa. Rekod aja sayang. Gak masalah. Aku udah tahu kok. Abis aku lab, kadang-kadang belum aku lab juga udah tayang di YouTubers. Gak apa-apa. Silakan, aku juga punya rekordan yang full. Aku akan tayangin setelah live, aku akan tayangin di mana? Di Tessa Mariska Channel, YouTubersnya aku. Jadi kalau mau rekod nggak apa-apa silahkan, tapi jangan dipotong-potong. Aku punya recordingnya yang full, aku tayangin di Tessa Mariska Channel. Kalau ada yang motong-motong live-nya gue, nge-record tapi motong-motong live-nya gue punya fullnya. Gue tayangin fullnya di channel gue, Tessa Mariska Channel di YouTubers. Jadi nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Toh juga kalau mereka ngerekam tayangin di YouTube juga nggak apa-apa. Walaupun judulnya diserem-seremin, tapi kan orang nanti kan akan lihat apa ini gitu loh, nggak apa-apa. Gua rasa untuk Selasa ya, kan nanya kenapa nggak pernah datang di RG, nggak pernah datang di persidangan. Gua rasa Selasa
mending ya buat kamu buzzer, tolong ngomongin ke yang nyuruh kamu datang deh Selasa, karena itu eksepsi keberatan dari pihaknya Nikita Mirzani dan Mail. Berarti di sidang pertama Niki eksepsi keberatan dibacakan. Sidang kedua Mail eksepsi keberatan dibacakan juga. Jadi menurut gue sih datang. Jadi kalau ada keberatan dari pihak Nikmir tidak sesuai, kalian kan bisa mengcounter. Menurut gue datang aja. Nikita baik kok, datang aja, paling saya hello. Nggak mungkin juga. Ya tapi ngeri juga saya, sampai singa lapar keluar ya. Takut juga gue kalau datang nanti kejadiannya gimana. Banyak buzzer ya, iya bener. Bun, lihat si Begeng, lihat live muak amat malam ini, auranya kayak banyak pikiran. Ntar kamu di itu loh, di blok loh. Cuma di tempatnya sama Rizka aja nggak ada di blok. Mau nulis apa monggo silahkan. Mbak, JP-nya lagi flu berjamaah. Yes. Tiba-tiba ada badai flu. Kan mereka di meja sebelah kiri ya, kalau dari kita ya. Meja sebelah kiri tiba-tiba ada badai flu, say. Dari awal sampai akhir, sampai ngebaca pun nggak dilepas-lepas. Misalnya kan ada kata buzzer, kenapa, apa urusannya malu dia lepas lagi? Gue kan nanya, gue bertanya-tanya, masa gue gak boleh bertanya? Itu nenek Waroka tukang blokir. Siapa nenek Waroka tukang blokir? Siapa sih? Udah di spill semua nama JBU-nya. Yes, betul. Kan walaupun ngumpet sayang, walaupun ngumpet, nanti lain kali pakai itu aja tuh, ninja itu tuh, pakai baju ninja aja. Ya kan pasti ada di situ. Tim ininya ini, tim ininya ini kan ada. Gak usah ngumpet-ngumpet. Bukan ngumpet sih, kena flu kalau mereka kayaknya. Hasil akhir mudah-mudahan Niki yang benar, yang menang, amin. Aneh aja ya Bun kok diberi terus. Allahu Akbar. Oh maksudnya, oh ya Allah, jangan dibilang nenek Waroka dong. Kalian ngata-ngatain nenek Waroka, nenek Tessa, kalian lihat aslinya kaget, gitu aja. Kalian lihat aslinya kita kaget. Mungkin tuan muka kalian daripada muka kita. Gitu aja ya, gak usah sok-sokan deh. Nenek Waroka, nenek Tessa, ya elah, makanya datang, ketemu kita langsung. Ketemu kita langsung ngefans, nanti kita foto. Ih kok muda, kok cantik ya itu. Yang ngata nenek-nenek malah jelitur-jelitur. Iya, malah ketemu kita mungkin muka dia lebih parah. Muka kita belum ada sama sekali kerut-kerutnya. Muka dia mungkin udah 1000. Muka Emma sama muka saya jauh lebih muda aslinya loh. Jauh lebih muda karena pinter kita cara makan, kita merawat, cara makan kita rawat. Jauh muka kita kalau ketemu. Emma juga kaget lihat muka gue ketemu, gue juga kaget lihat muka Emma ketemu. Jadi Emma muda ya. Emma juga gitu, Kak Tessa muda ya. Aku Kak Emma muda ya. Jadi gitu. Jadi nggak usah ngomong-ngomongin say ya. Datang aja ketemu udah selesai. Salam dari Malaysia, iya. Maskeran bisa serempak gitu, yes. Lagi dilanda demam flu mendadak. Itu. Biarin Mi, nggak penting juga. Iya, nggak penting juga, biarin aja. Makanan sayur apalah biar awet muda. Iya sayang, betul. Makan sayur. Sudah kelihatan merekayasa, yes. Kak Tessa cantik kayak gini, makasih sayang. Pengen saya jambak tuh trio masker. Itu sudah terima amplop dulu dari Begeng. Tessa halu ya, nanti yang main drama halu marah loh. Aku
aku juga gemes banget Kak, saking aku bukan siapa-siapa. Sayang, semua kita ini siapa-siapa. Jangan ngaku diri kamu bukan siapa-siapa, nggak boleh, nggak boleh. Semua kita di sini adalah siapa-siapa. Kita di sini semua siapa-siapa. Jangan ada yang mengaku aku ini siapa. Jangan sayang, nggak boleh ya. Trio Ninja. Kata Dewa, diperiksa dong. Iya, diperiksa dokter nanti saya soal lagi flu. Fungsi masker tutup mulut. Ya bun, iya betul. Oh, Wina udah lain ini. Bener. Fungsi masker tutup mulut, langsung Wina begini. Kapan RG datang? Menurut gue sih minggu depan datang sih, karena ini eksepsi keberatan. Biar ini loh, biar RG juga tahu. Oh iya ya, eksepsi keberatannya ini. Datang aja menurut gue ya. Kalian sampaikan ya, sampaikan buat kalian buzer-buzernya. Sampaikan, datang aja minggu depan biar tahu eksepsi keberatan dari seorang Nikita Mirzani dan Mail. Biar tahu kalau misalnya nggak suka langsung di counter gitu loh. Biar cepet persidangan ini, biar jelas. Biar cepet, biar jelas, nggak ditunda-tunda. Jadi datang aja menurut gue sih ya, datang. Aku menghimbau sih datang sih. Biar enak, biar jelas juga gitu. Ini aku nggak ada berkemaksud apa-apa ya, datang aja. Datang, lihat, dengarkan apa keberatan dari Nikita Mirzani. Dengar aja langsung, datang aja. Gak usah di tempat parkir, saya masuk, duduk, datang. Ada tempatnya kok, ada tempatnya. Masuk, duduk, datang. Jangan di tempat parkir, karena kalau tempat parkir nontonnya wifi-nya kadang-kadang ini. Apa sih, Malpinos. Abis ini gue teli-teli ya, say. Gue discuss. Lu kemarin gak datang sih. Datang, masuk, jangan di parkiran. Karena kadang-kadang live itu wifi-nya terputus-putus, jadi gak jelas. Masuk, datang, duduk, mendengar. Gitu lah. Mudah-mudahan tanggal 1 nanti. Tanggal 1 wajib datang gak? Dibilang wajib sih enggak. Tapi jika kita sudah melaporkan, kita harusnya bertanggung jawab untuk melihat, Kak, lihat, no, kenapa dia Ciam, kenapa dia sayang. Kalau kita sudah melaporkan, harusnya kita kawal setiap persidangan, kita harus datang karena kita sudah berkomitmen melaporkan. Harusnya loh ya, datang gitu loh, datang aja. Karena kan sudah membuka ruang melaporkan, berarti melaporkan ada yang nggak lu setujuin kan, ada yang lu nggak mau, lu lapor, begitu ikutin prosesnya, datang, ikutin prosesnya. Kan nggak mungkin juga seorang Niki misalnya, Niki juga keluar dari ruangan kan tangannya diginiin, diborgol, nggak mungkin juga mau bisa gimana. Assalamualaikum, hadir dari Malaysia. Waalaikumsalam sayang, dukun Nikita Mirzani, sehat walafiat, bebas, amin. Lagi gemukin badan dulu, ih ngadi-ngadi Kanza. Get lost, hai Rahel. Kira-kira Ami bakal menang gak ya? Kalau ini ya, kalau kemarin saya bilang doain ya. Tapi kalau melihat kemarin dakwaannya, kok kayak jadi blunder ya? Ujung-ujungnya nanti nih blunder kalau gue lihat. Nggak tahu ke depan ya. Ini kan kita discuss ya, kita ngelihat ya. Trio itu gilingan padi banget. Takut dia kan pelangak-pelongok kalau ngomong salah terus. Oh beneran. Oh, dia pasti nyesel dengerin saran Nepos, terlanjur basah deh. Iya betul. Karena gini loh, yang gue ada baca juga kemarin, keuntungannya mereka 1 bulan itu 160 miliar. 160 miliar keuntungan penjualan. Gue rasa kalau kasih 4M untuk setahun loh. Setahun coba 4M bagi 2, berarti sebulan dia bayar berapa tuh Niki? Coba kalian kalkulatorin saya. Dia bayar setahun 4 miliar ditawar. Berarti sebulan Niki cuma dibayar berapa? Keuntungannya yang gue baca itu 160 miliar. Ada tadi gue baca. Gue rasa sih gak masalah. Hadir Taiwan, Mami masih tetap cantik, makasih. Pengacaranya bilang gak perlu datang karena dia orang sibuk, orang bisnis. Ya elah,
Kan udah, kan tahu. Kalau ngelapor pasti ada persidangan, kan udah ngerti. Udah tahu. Kecuali ini baru terjadi dalam sejarah. Kita ngelapor tiba-tiba ada persidangan, kan kalau ini baru terjadi sesuatu dalam sejarah, tapi kan semua udah tahu prosesnya. Kalau ngelapor pasti nanti ujung-ujungnya sidang. Udah paham. Kalau merasa sibuk banget ya jangan ngelapor, gitu aja kok repot. Bener nggak? Bener nggak? Kita diskusi loh. Niki juga orang sibuk, orang bisnis loh, juga punya anak kecil. Iya. Nih katanya Karisma lagi, Jokowi aja datang terus yang kasus ijazah. Ada-ada aja RG katanya tuh. Karena kita udah tahu konsekuensi kita. Kita ngelaporin orang, ujung-ujungnya akan pidana, ujung-ujungnya akan perdata, ujung-ujungnya ada persidangan. Sudah tahu resiko yang akan diambil. Kecuali kita anak kecil, balita yang gak tahu resiko yang diambil. Kalau ngomong sibuk, super sibuk, jangan lapor. Karena tahu pengadilan ini tidak terjadi kucuk-kucuk semesta-mesta tiba-tiba. Enggak. Datang aja, kan Niki dijamin deh baik. Datang deh. Jadi kawal, biar enak, biar cepet ini berlalu. Bunda cantik banget sih, demen aja liatnya. Bukan sibuk, dia itu cuma boneka begeng. Bahas soal 3 Power Ranger itu dong. Kenapa pakai masker? Ih Juli, udah dari tadi dibahas. Dia lagi kena topan badai flu. Meja sebelah kiri. khusus. Jadi kemarin tuh datang angin tuh kata ke meja mereka doang, makanya pakai masker. Nggak lepas. Sebenarnya kan tadi gue bilang, lepas masker, nih kembali masker, lepas maskermu sayang. Di saat kamu baca, jelas apa yang kamu baca. Atau kamu mau supaya nggak jelas apa yang kamu baca, biar kabur. Gitu maksudnya. Tidak ada titik koma. Tidak ada ekspresi. Pakai masker. Kita nggak ngerti apa yang dibaca. Biar kabur gitu bacaannya. Jangan dong, kan kita biar paham. Kita datang capek-capek loh. Pakai helm sekali ya, ninja. Dia jiper bun, gak berani pandang NM. Pada malu kali mereka terpaksa ada di pihak takut ketahuan keluarganya. Makanya itu aneh. Iya aneh. Secara satu orang di luar 3 ya, di luar 3 ini 1 orang pun tidak ada yang mengenakan masker. Karena sudah dinyatakan Indonesia sudah bebas dari virus. Dinyatakan. Malah masuk ke ruangan, kan ada tuh kalau masuk ruang pengadilan disuruh buka kacamata, pakai masker aja disuruh buka loh. Tapi Selasa gue akan coba pakai masker dan gue nggak buka. Gue akan coba pakai masker bersama tim Nikita Ger, kita pakai masker dan kita mau tahu disuruh buka apa enggak. Biasanya kalau kita masuk ke kedinasan manapun, kita disuruh buka masker. Malah kalau masuk ke kompleknya aku ada tulis tolong buka masker dan kacamata hitam. Nah, itu masuk komplek, apalagi masuk perkantoran. Ya. Nanti kami akan pakai masker, ditegur enggak? Atau mungkin enggak ditegur, aku enggak ngerti. Iya harus itu, kecuali masuk rumah sakit. Iya, karena masuk rumah sakit kan tempat perawatan, tempat berbagai macam penyakit yang dirawat, makanya kita pakai masker. Sekarang sudah dinyatakan kita sudah tidak ada virus, lepas maskernya. Ini menghimbau loh. My name. Hisab berlaku atas mulutmu juga, tanganmu juga. Lu 2 kali kena hisab, mulutmu sama tanganmu. Mulutmu mengatakan, tanganmu menulis. Lu 2 kali, kalau gue sekali mulut doang. Kalau lu mulut sama tangan 2 kali, lu lebih parah lu berarti. Tanda tanya banget itu Mi, perlu dicurigai. Gue nggak ngerti, gue nggak curiga, gue bertanya.
Ah, emang? Wait. Bentar ya, bentar sayang. Gue bertanya. Semangat support Nikita, iya. Bentar ya saya. Halo, assalamualaikum. Nggak bawa kunci? Bawa kunci nggak? Antara bawa apa enggak sih, tapi lagi dicari-cari nggak ada. Oh, yaudah. Gitu loh. Ya. Lagian nggak sopan. Di ruang sidang pakai masker. Nah itu. Kenapa sih pakai masker, ya kan? Gitu loh, say. Kalau feeling Bunda Nikita bebas nggak? Kita lihat nanti jawaban eksepsinya di Nikita ya. Keberatan Nikita Selasa kita lihat ada keberatan eksepsi keberatan dari pihak Nikita. Kita lihat ada nggak dari mereka mengcounter keberatan dari sini. Kalau di counter dari mereka berarti agak panjang. Nah, karena kemarin isi dakwaan di counter sama pihak Nikita, makanya pihak Nikita Selasa akan mengadakan eksepsi untuk penolakan. Untuk ini nih, kami punya nih ini gitu. Jadi kita lihat di counter nggak apa sana. Kalau di counter berarti mereka bikin lagi gitu. Jadi sampai ketemu, makanya kan pengadilan ini secerah cahaya sampai ketemu gitu loh, say. Sampai ketemu apa sebenarnya masalahnya. Gitu loh. Masalahnya apa? Gitu sayang. Jadi menurut aku jadi diskusi kita mungkin selesai ya, udah 10:30 ya sayangnya, buat 1100 di sini. Thank you, terima kasih atas diskusi kita hari ini. Besok kita sambung lagi ya, sudah malam. Makasih 1100 semua di sini, mata memandang, I love